hendak berkah. Jangan lupa membawa alam. Alam dibuka dengan bismillah, kata dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawaban salamnya, kita ulang lagi dengan pantun. Berlibur ke Tanjung Perak naik kapal selam, nunggunya di dekat dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Wangtong beserta jajarannya, yang terhormat perangkat RT atau RW yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Al-Ustaz Asri Imam Masjid Wangtong, dan yang kami hormati Ketua PMP Kecamatan Sekupang Ustadz Zaini Kholis, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Ustadz Haji Azwardi SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan membersamai kita pada halaqah kali ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara majelis halaqah PMB Kecamatan Sekupang, dan mudah-mudahan halaqah ini membawa keberkahan untuk seluruh jamaah kita di Masjid Pondok. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir, begitu juga yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Wangtong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya bacakan satu pantun kembali. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi, girang merasa tidak terperi bertemu tuan-puan yang baik budi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu para tamu undangan, jamaah jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulakan acara halaqah PMB Sekupang pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quranul Karim, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ismail SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ustadzul Kiram, yaitu Haji Azmardi. Alhamdulillah, kita telah berada di tengah-tengah kita. Jauh kita undang dari Tanjung Balai Karimun, tapi walaupun beliau rumahnya di Tanjung Balai Karimun, di Batam juga ada rumahnya. Tapi orang rumahnya tetap satu, Ustaz. Rumahnya dia yang banyak, orangnya satu. Beliau aktif di MUI Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Karimun, dan setiap Sabtu Ahad beliau berada di Kota Batam. Jadwal beliau padat, lebih padat dari jadwal-jadwal PMB. Jadi Sabtu Ahad itu beliau itu semua masjid dimasukkannya, sholat begini sekaligus ceramah. Besok di Masjid Tanja. Saya aja belum pernah di Masjid Tanja, dia udah berulang-ulang di Masjid Tanja sholat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Wantong beserta jajarannya, seluruh pengurus, kemudian Majelis Ta'lim, ibu-ibu Masjid Wantong, dan seluruh jamaah Masjid Wantong. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam Masjid Wantong, terima kasih Ustaz. Kemudian yang saya hormati seluruh mubalik dari Persatuan Mubalik Batam Kecamatan Sekupang yang hadir pada malam hari ini. Ini biasanya Pak banyak yang datang,
ini karena hujan. Mungkin para mubalik ini mengamalkan banyak sunnah. Sunnah itu kadang-kadang kalau ada hujan itu memperbanyak sunnah. Bisa jadi malam kemarin nggak sempat melaksanakan sunnah malam ini. Mudah-mudahan setelah selesai sunnahnya, insya Allah nanti hadir lagi di sini nanti. Insya Allah kita doakan yang sakit semoga diberikan oleh Allah kesembuhan. Kemudian yang berhalangan, insya Allah akan berikan kelapangan waktunya. Dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah senantiasa kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat rohani maupun jasmani kita, sehingga kita dapat bermuajah bersilaturahmi dalam satu majelis thalabul ilmi yang dirangkai dalam halaqah pertemuan PMB Kecamatan Sekupang bersama jamaah dan pengurus masjid Wanton Tiban 2 ini. Selawat berangkaian salam marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang telah kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Persatuan Mubalik Batam Kecamatan Sekupang mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus dan seluruh jamaah Masjid Wanton yang telah memberikan waktu, fasilitas, tempat di mana kami dapat mengadakan kegiatan halaqah ini. Alhamdulillah kami sudah berjalan lebih kurang 3 tahun ya, kita mengadakan halaqah pertemuan silaturahmi. Intinya adalah silaturahmi antara mubalik Kecamatan Sekupang dengan seluruh jamaah setiap masjid yang ada di Kecamatan Sekupang. Jadi di Sekupang ini ada 7 kelurahan. 7 kelurahan itu sudah kita jalani, sudah kita masukin ya. Jadi satu kelurahan itu 1 bulan kemarin kita mengadakan di Masjid Darul Nizam, sekaligus dalam memperingati Maulid Nabi itu di daerah Tiban Baru. Nah sekarang kita masuk di Batam Lestari, ini di Tiban 2. Bulan depannya nanti insya Allah kita mungkin ke Sungai Harapan atau ke Tanjung Riau, tergantung nanti bagaimana kesepakatan dari kawan-kawan pengurus dalam musyawarah. Jadi setiap bulan kita komunikasi, kita silaturahmi dengan seluruh jamaah masjid yang ada di Kecamatan Sekupang. Ya, intinya adalah silaturahmi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sering melihat ustadz-ustadz yang ada di Kecamatan Sekupang ini. Mungkin ketika beliau atau ketika ustadz tersebut ceramah, baik itu di Ramadan atau di hari Jumat, khutbah Jumat, atau mungkin di tausiah subuh, ya, 1 orang saja mungkin ketemunya. Tapi kali ini kita kumpulkan ustadz-ustadznya, kumpul semua ustadz-ustadz Kecamatan Sekupang ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, belajar bersama. Jadi penceramah itu, kami mubalik itu bukan identik dengan duduk di mimbar atau berdiri di mimbar ya, menyampaikan tausiah. Bukan itu saja. Kita juga sama-sama belajar. Kita duduk sama-sama di sini belajar, mendengarkan ilmu, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan narasumber kita juga bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu yang kita panggil, ya. Artinya orang-orang yang berilmu, orang ulama, para alim, ya. Bahkan kita pernah mengundang Ustaz Abu Somad.
Itu PMD Kecamatan Sekupang yang mengundang Ustaz Abdul Somad. Lebih kurang kalau nggak salah saya 2 tahun yang lalu ya. Itu di perumahan Masa Bata Dimas yang hadir lebih kurang 5.000 orang. Itu halako aja undang Ustaz Abdul Somad. Kemudian kita pernah undang Ucai, Ustaz Cahyadi Alura, Ustaz Indonesia. Itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya. Tepatnya di Masjid Al-Mubarak 18 kali juga ya. Kemudian kita undang pernah sebagai narasumber Ketua MUI Provinsi Kepri ya, Kiai Haji Bambang Mulyono. Kemudian kita undang juga sebagai narasumber Ketua Umum MUI Kota Batam Kiai Haji Lukman Rifai. Pernah kita juga undang Idrus Marham, Kiai Haji Idrus Marham. Idrus Marham ya. Idrus Marham untuk politik pasti. Idrus Ramli ya. Artinya PMB memberikan atau menghadirkan narasumber yang mumpuni tentang keilmuan agama. Nah pada hari ini, pada malam hari ini, bulan ini yang kedua kita undang. Belum pernah kita undang kalau tidak salah tahun kemarin ya. Itu di Masjid Az-Zikra di Timbang Baru ya. Ini malam yang kedua kali kita undang. Alhamdulillah ya. Dan dia juga selalu mengisi masjid kami setiap Sabtu ya, sebulan sekali, hari Sabtu Ahad dan Sabtu Subuh di Masjid Al-Kausar, Masjid Al-Dimas. Ustaz juga perlu ilmu, perlu pengetahuan untuk disampaikan di mimbar. Nah maka kita sama-sama belajar, kita sama-sama jawab ini, duduk sama rata untuk mendengarkan tausiah ya, dari narasumber kita nantinya. Ini tujuan kita. Dan kemudian selain itu juga nanti kita bisa berdiskusi dengan pengurus masjid yang mungkin selama ini pengurus masjid itu nggak tahu mana sih ketua PMB Kecamatan Sekupang ya, mana sih pengurus PMB ya. Karena kadang-kadang banyak pengurus yang nggak tahu nomor, banyak pengurus masjid yang nggak tahu nomor pengurus PMB. Jadi ketika ada jadwal khutbah, ini biasanya sering tiap Jumat, itu pengurus masjid bingung mau ngabarin kepada siapa, karena ustadznya yang jadwalnya di masjid ini tidak bisa dihubungi. Jadi karena ustadznya tidak bisa dihubungi, pengurus mengambil inisiatif untuk mencari ustadznya. Ternyata ustadznya datang yang tidak bisa dihubungi tadi. Sementara pengurus sudah manggil ustadz yang lain, double, ustadznya double. Nah inilah gunanya pengurus masjid. Kalau ada ustadz atau khatib yang berhalangan hadir atau tidak bisa dihubungi dari mulai hari Kamis pagi atau hari Jumat pagi itu tidak bisa dihubungi, komunikasi dengan pengurus PMB. Biasanya yang selalu aktif itu Ustaz Sarawi sebagai sekretaris dengan Ustaz Arif ya. Ini kedua ini sudah standar. Hari Kamis itu mereka itu sudah mendata siapa-siapa masjid yang belum ada khotibnya atau siapa-siapa ustaz yang berhalangan hadir akan dicari dadanya. Ini fungsinya kita menyampaikan kepada seluruh pengurus masjid agar dapat komunikasi dengan pengurus PMB Kecamatan Sekupang. Nah apabila pengurus sudah menghubungi pengurus masjid sudah menghubungi pengurus PMB Kecamatan, maka pengurus masjid jangan lagi mengambil ustaz yang lain, jangan lagi mengundang ustaz yang lain. Nanti akan dicarikan pengganti oleh pengurus PMB Kecamatan Sekupang, supaya jangan ada gagal lagi. Ini kadang sering terjadi Pak, miskomunikasi saja. Miskomunikasi antara pengurus masjid dengan pengurus PMB Kecamatan Sekupang ya. Jadi karena betul-betul tidak datang-datang, ustadznya juga tidak bisa menghubungi, pengurus masjid mengambil inisiatif. Sering terjadi seperti itu. Maka kita mohon kepada pengurus masjid
kita selalu komunikasi, terutama pada hari Kamis pagi atau hari Jumat pagi itu sudah mulai, kalau bisa pengurus masjid sudah menghubungi ustadznya. Yang namanya juga ustadz manusia, Pak. Kadang ada lupanya. Kalau nggak diingatkan oleh pengurus masjid, ini ustadznya nggak tahu juga jadwalnya gimana. Ya, saya juga pernah seperti itu. Saya bingung lagi di luar, jadwal nggak ada, dulunya jadwalnya. Ya, kita di luar, di mobil. Terus sekarang itu kita berpikir di kemana. Nggak ada pengurus masjid nelpon. Ustadz Afgan antum khotib di masjid ini, baru kita ingat. Ternyata diingatkan oleh pengurus masjidnya. Ya, nah jadi kita mengingatkan saja, mengingatkan kepada mubaligh, kepada ustadz atau khatib yang akan khutbah di hari Jumat itu. Jangan sampai tidak kita ingatkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersilaturahmi, kita menyampaikan apa yang menjadi miskomunikasi kita selama ini dengan pengurus masjid dan pengurus Kecamatan Sebutan supaya berjalan dengan baik, dan mubaligh yang khatib pada hari Jumat itu hadir, ya, dan bukan rekomendasi dari lain, tapi khatib yang ada di mimbar itu adalah rekomendasi dari pengurus yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau ada nanti khatib yang bukan rekomendasi pengurus, ini ilegal. Ya, khawatir nanti banyak juga pengurus masjid yang komplain. Ya, banyak pengurus masjid yang komplain. Komplainnya apa? Mohon maaf, mungkin khutbahnya terlalu lama, ya, setengah jam khutbahnya, entah apa yang disampaikan. Ini banyak tak pengurus masjid yang komplain dengan kami, ya, setengah jam. Mungkin itu bukan rekomendasi kita, ya, bukan rekomendasi kita, atau mungkin keliru. Mohon diingatkan, disampaikan kepada pengurus PMB, nanti akan kita sampaikan kepada yang khotibnya. Jadi kita saling mengingatkan, Pak, ya. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, saling mengingatkan, ya, saling menegur, saling menyapa. Jangan dibawa diam, Pak. Jangan dibiarkan saja. Kalau ada khatib yang mungkin terlalu panjang waktunya khutbah, atau mungkin menyeleneh isi khutbahnya yang tidak sesuai dengan materi, atau mungkin tidak sesuai dengan syariat dan lain sebagainya, itu tolong disampaikan kepada pengurus PMB Kecamatan Sebutan. Ini Ustaz Sahrawi, sekretaris PMB Kecamatan Sebutan. Beliau selalu standby, HP-nya selalu standby untuk mendengar aspirasi dari pengurus masjid. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصبا لرسول الله محبا بالعدد سكن دروه وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbi Makkatal Mukarramah wa Rabbil Madinatil Munawwarah wa Rabbil Masjidil Haram wa Rabbil Rukni wal Maqam wa Rabbi Bi'ri Zamzam wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibut taji wal mi'raj wal buraq wal alam jismuhu mutahharun munawwar man ismuhu marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsud duha badrud duja nurul huda misbahul zalam Abul Qasim Sayyidul Arabi wal Ajam Nabiyul Haramain Mahbubun Indal Mashriqain Wa'lamu anna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال في آية أخرى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وقال في آية أخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال في آية
ayatin ukhra innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala fi ayatin ukhra in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala fi ayatin ukhra wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ituni yawmal qiyamati bi'amalikum wa la ta'tuni yawmal qiyamati bi'ansabikum. Wa qala fi hadithin akhar kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qal man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Wa qala fi hadithin akhar kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin. Wa qala fi hadithin akhar man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Wa qala fi hadithin akhar Allahumma khirli waghfir li. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati saudara kita, sahabat kita semua, orang tua kita tentunya, Ketua DKM beserta dengan jajarannya, tuan rumah. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Zaini selaku Ketua PMP se-Kecamatan Sekupang beserta dengan jajarannya. Yang mulia tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, orang tua saya, ibunda saya, kekanda saya, dan seluruh muballigh-muballighah, da'i-da'iyah yang saya doakan semoga semuanya panjang umur, murah rezeki, bahagia hidup kita di dunia. Semoga dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal ibadah kita diterima olehnya. Dan yang paling terpenting, kita, suami, istri, anak, cucu, cicit, dan keluarga besar kita insyaallah termasuk daftar calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berselawat dulu, bersalam dulu kepada Nabi kita, insan teladan, manusia pilihan, seorang manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang sangat kita harapkan syafaat beliau nanti waktu kita berada di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Tentunya kita akan mendapatkan syafaat Nabi dengan beberapa catatan. Catatan pertama, orang yang Nabi tolong, Nabi bantu, kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Umatku, jangan khawatir dengan dosa yang kita buat, dengan dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang akan kita bawa menghadap Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Nabi juga berjanji, sebesar apapun dosa kalian, aku akan bantu lewat syafaatku, kata Nabi. Maka kita mendapat jaminan dari Nabi, dia akan membantu
kita, bukan kita saja, tapi istri kita, suami, anak, cucu, cicit kita, insya Allah sepanjang kita masih beriman dengan rukun iman yang 6, masih menjalankan rukun Islam yang 5, insya Allah masih patuh kepada Al-Quranul Karim, masih mengikuti jejak-jejak Rasulullah, masih mengikuti fatwa-fatwa ulama, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selawat dulu. Bapak Ibu, saya akan ijazahkan sebuah selawat namanya selawat Jibril. Kalau tadi Ibu baca selawat Al-Bushra, betul Bu ya? Ini kalau ada orang Arab hadir malam ni, apa yang Ibu baca tadi, orang Arab pun geleng kepala, tak ngerti dia. Orang Arab pun tak faham itu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Sikit saja silap dan salah lain artinya. Kalau disebut syaukan artinya duri, tapi kalau disebut syauqan artinya rindu kelas berat. Jauh bedanya Pak ya. Misalnya jannatun syurga, jannatun jin, jannatun adalah perisai. Jadi lain artinya. Barrun daratan, birrun kebaikan, burrun gandum. Satu kata itu salah baca, maka lain artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar panjang, Allah gendang. Allahu Akbar, Allah men datang bulan. Lain perginya itu. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang imam jadi imam Allahu Akbar kata dia. Azan juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar kata dia. Nah, itu berarti Allah men. Berarti sama dengan ibu-ibu juga. Ibu-ibu datang bulan Bu ya. Sering datang bulan Bu ya. Tengok keadaannya lah. Kalau umur dan lanjut, kadang-kadang tak datang bulan. Kalau umur masih muda, insya Allah masih datang bulan. Kenapa kadang-kadang ibu-ibu yang datang bulan, bapak-bapak tak datang bulan? Tentu ibu bertanya, Bu ya, begini ceritanya Bu. Jadi kalau bapak-bapak datang bulan, nanti Jumat kosong. Kenapa kosong? Mana Pak Imam? Pak Imam men. Kan masalah tu. Masalah kan? Mana yang bakal jadi khatib? Khatib pun datang bulan juga. Kacau tak nanti Pak? Bisa kosong tak masjid hari Jumat itu? Imam men, khatib men, tukang azan men juga. Serempak men itu. Apa tak kosong masjidnya itu? Makanya bapak-bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buat dia datang bulan. Maka ibu-ibu saja yang datang bulan. Maka datang bulan ini Bapak Ibu terbagi 3. Minimal men 1 hari 1 malam. Minimal men kurang daripada 1 hari 1 malam dipastikan bukan darah men. Kalau bukan darah men, ibu sudah tak sholat zuhur, tak sholat asar, ternyata setelah ditotal tidak termasuk dalam kategori darah men, maka dia sudah tidak sholat, maka ini dosa. Hati-hati. Normal men 6 hari, 7 hari biasanya, 5, 6, 7 itu normal men. Men yang paling terpanjang 15 hari, 15 malam. Maka kalau ibu-ibu datang bulan 15 hari 15 malam men melulu, suaminya nanti yang botak kepalanya.
Suaminya nanti yang botak kepalanya, nunggu men ibu-ibu 15 hari baru kelar. Apa tak rontok kepala Ustaz Zaini kita itu, menunggu 15 hari 15 malam. Kacau tak Bapak Ibu? Kacau. Makanya di situ celahnya. Hei bapak-bapak, kalau ingin menikah, kata Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Disitulah ayatnya membenarkan kita bisa kawin 1, 2, 3 dan 4. Kenapa? Kadang-kadang perempuan tak menentu. Kalau 1 hari 1 malam, lumayan masih kuat kita menunggunya. Betul Ustaz ini? Betul kan? Seminggu masih lumayan, belum terpikir kita cari wanita lain. Tapi kalau sudah 15 hari 15 malam, bisa rontok rambut yang di kepala kita. Kalau tak percaya tanya Ustaz Zaini Pak. Ini pengalaman betul di bidang itu. Betul saya? Masya Allah. Di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ini zat yang maha adil. Nah, malam hari ini saya wasiatkan dan saya ijazahkan selawat Jibril. Saya sebelum saya ijazahkan selawat Jibril ini kepada Bapak Ibu, khususnya keluarga besar PNP, saya tanya dulu, ada yang pernah ke Madinah? Baik lewat jalan haji atau jalan umroh? Ada yang ke Madinah? Pernah ke Madinah? Lumayan ya, coba saya tanya dulu, coba tunjuk tangan yang pernah ke Madinah. Ibu 1, coba lagi. Hah? Oh, ini sudah ke Madinah ya? Alhamdulillah. Kalau saya tanya mungkin tak bisa jawab ini. Pernah ke Madinah? Pernah tak sampai ke pintu Jibril? Madinah. Pintu Jibril. Saya punya teman di Mekah, Madinah, murid saya 19 tahun Pak di Mekah, di Madinah itu. Jadi seluruh kota Mekah, Madinah dia punya, tahu semua dia. Jadi kalau saya membawa jemaah haji, jemaah umrah, itu yang tukang bawanya adalah murid saya Ustaz Al-Hafiz. 19 tahun di Mekah Pak, Mekah Madinah. Dia hafal betul dia, sampai kubur-kubur yang ada di Baqi itu dia hafal semua. Sebab ada buku petunjuknya, Masya Allah. Nah, setiap malaikat Jibril datang jumpa Nabi mengantarkan wahyu, dia lewat pintu itu. Ketika lewat pintu itu, Jibril langsung baca selawatnya. Namanya selawat Selawat Jibril ini Bapak Ibu, dia punya kelebihan dan utamaannya ialah pertama nanti pada saat kita masuk ke liang kubur. Ini saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kita bakal masuk ke kubur nggak ini? Bakal masuk kubur nggak kita ini nanti? Hah? Ada ibu-ibu yang bakal tidak masuk kubur? Semuanya bakal meninggal semuanya bakal semuanya bakal bertemu dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita bakal meninggal, bakal mati, tentunya kita sangat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kelebihan orang yang mengamalkan selawat Jibril ini, di saat ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam kubur, kita bisa mengundang Nabi, bisa kita mengundang Rasul lewat selawat Jibril. Untuk apa kita undang Rasulullah? Ketika kita ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, Tuhanmu siapa? Tentu kita jawab, Allahu Rabbi haqqa, Allah Tuhanku yang sesungguhnya. Tapi pada saat kita ditanya, waman nabiyuka, nabimu siapa? Dan Nabi waktu itu hadir di alam kubur kita. Kita yang mengundang, Allah izinkan Rasul datang di kala itu. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, waman nabiyuka, kita hanya tinggal ngomong, nih orangnya. Tak payah dijawab lagi, Muhammadun Nabiyyi, tak payah lagi. Kenapa?
orangnya sudah ada di depan kita. Ini dalam bahasa saya supaya mudah kita pahami. Artinya kita ada orang dalam. Kira-kira kalau setiap kantor, setiap instansi pemerintah ada orang dalam, kira-kira urusan kita dimudahkan atau dipersulit, Bapak Ibu? Hah? Gimana itu? Dipermudah atau dipersulit? Ada orang dalam. Di wali kota Batam ada orang dalam. Kira-kira enak tak urusan itu? Di kantor kecamatan ada orang dalam, enak tak? Di kantor KUA ada orang dalam. Apalagi Ustaz Zaini kalau kantor KUA tak ada urusan lain tuh, urusan nikah aja gajinya tuh. Masya Allah ya. Setiap kantor ada orang dalamnya, insya Allah urusan kita akan mudah. Jadi selawat Jibril ini adalah selawat atas izin Allah, insya Allah akan memudahkan urusan kita, khususnya urusan alam baka, terutama di alam kubur. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita mendapat nikmat kubur, selesai ditanya oleh Munkar dan Nakir, semua soalannya dapat kita jawab. Bukan Nakir nanti ketika hendak meninggalkan kita, Pak, hendak meninggalkan kita, Bu, dia bilang sama mayit ini, apa kata Munkar Nakir? Nam naumatal arus, tidurlah olehmu, hei Fulan bin Fulanah, tidur olehmu bagaikan tidur malam pengantin baru. Kira-kira enak tak tidur malam pengantin baru itu? Gimana Ustaz Zaini? Pernah tak terbayang malam pengantin baru itu? Masih ingat tak lagi malam pengantin baru itu? Dapat tidur tak Ustaz? Kita ni pengantin dah lama Pak. Tak apa-apa, tak ada masalah. Cuma bahasa malaikat Munkar Nakir ini kan enak didengar. Naumatal arus, tidurlah olehmu, hai Fulan, bagaikan tidur malam pengantin baru. Kira-kira dapat tidur tak malam tu Pak Ustaz? Betul-betul nyenyak tidur malam tu, malam pengantin baru? Tak nyenyak sangat tidur kita Pak ya. Saking nikmatnya, saking luar biasanya malam itu. Luar biasa malam yang indah, malam yang syahkur, malam yang dinanti-nantikan oleh dua orang yang berjumpa rayu di malam pertama ketika masuk alam kubur. Inilah yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Kalau kita meninggal nanti, tentunya besar harapan kita waktu masuk liang kubur, maka Munkar Nakir setelah bertanya dengan kita, dia bilang sama kita, naumatal arus. Alangkah nikmatnya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kita malam pertama masuk kubur. Tapi yang sangat dahsyatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau satu saja soalan yang diajukan oleh Munkar Nakir tidak bisa kita jawab, Masya Allah, kata Nabi, malam pertama masuk kubur, kalau ada satu soalan yang tidak bisa kita jawab, maka seakan-akan kata Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin ka'annahu rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke liang kubur tanpa membawa bekal, tanpa iman, tanpa amal soleh, tanpa ketakwaan, sama dengan melintasi lautan tidak menggunakan perahu. Masya Allah. Orang yang masuk kubur malam pertama tidak bawa bekal, maka siaplah kita melintasi lautan tidak berperahu. Kira-kira kalau dari Batam ke Karimun tidak pakai perahu, kira-kira gimana? Tidak ada ferinya Pak. Ombaknya besar, karangnya luar biasa, hari sangat ribut, kuat anginnya, kencang ombaknya. Tentu kita akan gelagakan. Itulah malam pertama ketika masuk kubur, kalau kita tidak bisa menjawab soalan Munkar Nakir dalam
dalam kubur. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, sama-sama kita selawat dulu, salam dulu. Saya ijazahkan, ikuti saya sama-sama supaya barakah majelis kita malam hari ini. 1, 2, 3. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kira-kira ibu-ibu hafal bu? Ibu-ibu ini kadang-kadang kalau diajak selawat tak begitu dia mengecam sangat, kurang dihafal. Tapi kalau yang namanya megah 100, bibu 50, ayah itu cepat hafal betul. Betul bu? Betul bu? Ibu betul tak? Betul tak? Megah berapa bu? Bu, merah berapa? 100. Agak biru 50. Masya Allah. Kalau bab duit ibu paling hafal, bab selawat jagang-jagang dan kadang-kadang. Betul bu? Makanya selawat Jibril ini mulai malam hari ini jangan sampai nanti kita tidak hafal. Ini alat bantu bagi kita untuk berangkat ke akhirat Pak. Sebab kalau kita nak mengandalkan amal kita ini, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak dan sedekah kita, hanya kecil, tipis harapan kita akan selamat di akhirat Bapak Ibu. Tipis harapan kalau hanya mengandalkan salat. Sudah dapat kita bayangkan masing-masing. Coba Bapak Ibu terbayang dulu sebentar. Sudah berapa salat yang kita tunaikan? Dan salat yang kita tunaikan Bapak Ibu, sudah berapa salat yang benar dan yang betul sesuai dengan fikihnya? Sesuai dengan fikihnya. Kadang-kadang banyak orang salat, tengok kata Nabi, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa la tuqtalu lahu salatun. 60 tahun kata Nabi dia menunaikan salat, tidak satu pun salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, Imam Bukhari menjelaskan hadis ini, innar rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang menunaikan salat selama 60 tahun, wala tuqbalu lahu salatun, tidak satu salat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 60 tahun dia menyembah Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah, tidak satu salat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahu la yutimmu ruku'a sujudah. Barangkali rukunya benar tapi sujudnya tidak betul. Kadang sujudnya betul, rukunya tidak benar. Rukuk sujudnya benar, Fatihahnya kadang-kadang bermasalah. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuan-tuan, puan-puan, wahai para muballigh, wahai para penceramah, Pak Khatib, Pak Bilal, Pak Imam, saya kasih ilmu malam hari ini. Seminggu lewat saya menjadi narasumber di Tanjung Batu. Karimun ada Tanjung Batu, Pak, pernah dengar Pak ya? Di situ dikumpulkan seluruh imam, seluruh khatib, narasumbernya saya untuk pematerinya.
Saya ngasih poin untuk imam. Saya gali seluruh kitab fikih, baik yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu dapat saya kumpulkan lebih kurang dalam 104 poin untuk jadi imam. Berapa? Jadi Pak Imam mesti menguasai ini 104 poin berkenaan dengan berapa poin? 104 poin, Masya Allah. Ketika saya uji coba yang 141 baru dapat 1 jam dari pagi sampai petang itu Pak, dapat 3 poin saja. Pembahasan dari pagi sampai petang 3 poin baru kelar. Masih tersisa berapa? 103 poin. Berarti 101 poin lagi. Berarti nak seminggu baru kelar di pembahasan ini Pak. Untuk khatib, muballighah, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampaikan kepada para muballighah, khatib yang bertugas di hari Jumat, untuk khatib saja ini minimal 55 poin. Berapa? 55 poin. Kenapa demikian? Imam wajib tahu rukun jadi imam. Barangkali kalau saya tanya malam ini Pak Imam, berapa rukun jadi imam? Rukun sembahyang tahu tak ya? Tahu rukun sembahyang, tapi rukun jadi imam belum tentu Pak Imam ngerti rukun jadi. Betul tak Pak? Pernah tak dengar malam ini? Yang pembahasan rukun jadi. Rukun sembahyang pernah kita dengar, rukun haji pernah kita dengar, rukun puasa pernah kita dengar, rukun wudu pernah kita dengar, tapi rukun jadi imam pernah dengar? Makanya kita wajib ngaji ilmu fardu ain, wajib belajar ilmu fardu ain. Kalau ceramah umum semua orang bisa Bapak Ibu, ceramah bebas semua orang bisa, tapi mengkaji kitab-kitab ulama, itulah sebabnya Al-Quranul Karim 6.666 ayat, 114 surah, 1.025.000 huruf, kata Imam Syafi'i. Tengok apa yang ditengok. Diawali dengan surah Al-Fatihah, khususnya diawali dengan Alhamdulillah. Awal Quran diawali dengan Alhamdulillah. Tengah Quran, pertengahan Quran, di tengahnya Allah menyebutkan, tengahnya sekali, wal yatalaqqaf, wal yatalaqqaf. Kan begitu tengah Quran Pak ya. Kalau dulu Quran yang wal yatalaqqaf itu warna merah, sekarang masih Quran merah nih Pak. Ada tak Ustaz? Pernah tak tengok? Kalau dulu ya Quran masa saya ngaji kecil dulu dengan guru-guru saya lama dulu, itu ada yang warna merah. Sekarang ada tak lagi Quran macam itu? Cetakan manapun tak ketemu lagi yang wal yatalaqqaf warna merah. Sudah tak jumpa lagi Pak. Itu Quran langka itu. Quran yang luar biasa. Ini yang dulu, cetakan lama dulu. Waktu saya ngaji Quran dulu dengan bapak kandung saya Bapak Ibu, Masya Allah, masih saya jumpai, masih ada di kampung saya Quran itu. Kalau tak silap saya ada 17 buah Quran yang masih ada warna merahnya, khususnya wal yatalaqqaf. Masih apa tak lagi? Wal yatalaqqaf. Quran 30 juz barangkali tak hafal kita, tapi awalnya, tengahnya, tapi ujungnya Quran. Tengok surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Diakhiri Quran dengan kata An-Nas. Kata Syekh Ali Jum'ah, ini mantan mufti Mesir, dia kata kenapa Quran di awal dengan Alhamdulillah, tengah Quran Allah letakkan wal yatalaqqaf, ujung Quran minal jinnati wan nas. Kata beliau, hei manusia
manusia, ambil tafsirnya dari belakang dulu. Hei manusia, wal yatawakkab, hendaklah engkau berlemah lembut. Dengan siapa? Tembak lagi ke depan, dengan alhamdulillah, kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus menerus. Tengok ulama-ulama besar ketika dia menafsirkan Quran itu, kelihatan awal Quran, kelihatan tengah Quran, dan kelihatan ujung Al-Quran. Luar biasa ulama kita mengajarkan kepada kita. Makanya kita wajib belajar tiga ini. Tiga ini wajib. Di awal Quran sudah membuat kita terkejut. Kenapa di awal dengan alhamdulillah? Ini simbol akidah. Apa itu akidah? Akidah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus menerus. Tuh Allah letakkan alhamdulillah di pangkal. Kenapa wal yatalaqqaf di tengah? Ini ilmu tasawuf, ini ilmu tariqah, ilmu yang sangat penting. Kata Imam Ghazali, kalau kalian sudah memahami akidah, sudah memahami ibadah, maka habiskan umurmu untuk mengkaji ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu tariqah. Al-Quran menggarisbawahi wal yatalaqqaf. Ini berkenaan dengan dua. Yatalaqqaf, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Itu daripada wal yatalaqqaf. Ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada Rasulullah, dan ada akhlak kita kepada sesama manusia. Itu maksud daripada wal yatalaqqaf. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jadi singkatnya apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita merenung apa yang pantas, yang patut kita renungi. Sehubungan umur kita sudah semakin bertambah, usia kita sudah makin berkurang, betul tak? Usia bertambah terus, dari nomor 31 naik 32, dari 32 naik 33, dari 33 naik 34, bertambah terus. Tapi hakikatnya usia kita sudah mulai berarti dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita sudah mendekati pintu betul tak? Betul tidak Bapak Ibu? Setiap hari kita sudah mengejar menuju alam kubur. Dari wajah-wajah kita saja sudah kelihatan. Saya sudah nampak di wajah ibu-ibu ini. Tengok, mohon maaf Bu ya, saya tak katakan ibu. Wajah ibu-ibu dah mulai berkedut nampaknya. Tahu berkedut? Tahu Pak berkedut? Dah banyak garis-garisnya, banyak bintang-bintangnya, kadang melintang, kadang membujur. Betul tak Bu? Itu tanda tua. Itu tanda tuh. Wah, Allah kirimkan lagi WA. Ada WA dari Allah, SMS dari Allah. Apa dia? Dulu rambutnya hitam legam, sekarang sudah ada ubannya. Betul tak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Masya Allah, itu SMS dari Allah itu. Itu WA dari Allah. Berarti kita ini adalah sudah tua. Kira-kira orang tua, orang muda bakal meninggal tak? Semua tua, muda, kaya, miskin. Yang kaya mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang berduit mati, yang tak berduit mati, ustaz mati, ulama mati, habib mati. Seluruh manusia pasti mati. Yang tak mati siapa? Pencipta manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Betul? Kita jangan khawatir Bapak Ibu dengan mati. Kenapa? Yang namanya malakul maut pun mati juga. Jadi kita jangan pening menghadapi kematian. Malakul maut yang tukang cabut nyawa mati juga. Tidak ada yang tak mati Pak. Jelas Bu? Jadi Bapak Ibu siapkan bekal untuk mati. Jangan takut sama mati. Hadapi kematian. Kenapa? Kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada
nafsin iqatul termasuk malakul maut. Makanya malakul maut minta sama Allah, ya Allah, kalau boleh dulu ada pemilihan macam pilkada juga. Sekarang dalam lagi pemilihan Pak ya. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, ada 2 kandidat, ada 3 kandidat. Dulu sama ini, tidak ada yang mengambil tukang cabut nyawa, ada yang berani. Pernah ditawarkan kepada Jibril tak sanggup. Ditawarkan kepada Mikael tak mampu. Seluruh malaikat Allah kasih. Siapa yang mau bertugas untuk mencabut nyawa, tidak ada yang berani. Tapi Allah keluarkan SK secara langsung tanpa ada pemilihan, tembak langsung. Siapa? Malakul qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum tur. Itu di mana adanya ayat itu Pak? Di subuh Jumat. Subuh Jumat di sini Pak pakai sujud as-sajdah. Alhamdulillah ya. Jangan sampai tak pakai sujud as-sajdah. Kenapa? Masjid besar, masyarakat kaya raya, uangnya banyak, tapi masjidnya di subuh Jumat tidak membawa dia sujud as-sajdah, sujud tilawah. Syaitan bergentayangan di kampung itu. Syaitan bergentayangan. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Oh, kalau tidak hafal surat as-sajdah, tukar dengan surat lain. Ada sajdah juga. Mana dia? Itulah surat Iqra. Apa Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Boleh Ustaz subuh Jumat? Boleh. Ujungnya apa? Wasjud waqo. Wasjud. Semua hafal. Semua gimana ini? Boleh dipakai subuh Jumat sepanjang masih proses menghafal surat as-sajdah. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jadi kalau sudah sampai waktu ini gimana Ustaz? Ya turun, niatkan sujudnya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, imam yang membaca surat as-sajdah, baik surat as-sajdah atau surat yang lainnya, ketika dia turun, jangan sembarang turun. Sebab ini adalah bukan sujud salat, ini sujud numpang, disunatkan dalam salat. Di dalam salat ada, di luar salat ada. Tapi imam harus berniat, dia sengaja aku sujud tilawah. Niat turunnya begitu, sengaja aku sujud tilawah. Jangan langsung turun, niat dulu. Jelas? Ini kalau imam yang tak ngerti model begini, pecat Pak Imam itu tuh. Dan layak dia menerima uang gaji. Paham? Ustaz? Ada teman saya jadi imam, setiap dibaca ayat nangis, baca doa nangis, suaranya merdu, luar biasa. Saya tanya Syekh, kalau jadi imam suara antum bagus, nangis terus, itu baca doa juga sama. Apa yang antum tangiskan? Ustaz, saya bukan menangis karena ayat yang saya baca. Saya menangis bukan karena doa yang saya panjatkan kepada Allah. Sebab saya tak ngerti juga apa ayat yang saya baca, saya tak paham. Doa yang saya minta kepada Allah, saya pun tak ngerti. Lalu kenapa antum nangis? Saya ngurus masjid dah 6 bulan belum bayar honor. Itu punya dia nangis. 6 bulan pengurus masjid belum bayar. Bahaya juga punya Ustaz kalau 6 bulan belum bayar honor. Ini PMB dah dibayar honor ini. PMB belum bayar. Ustaz Zaini kalau sudah honor diam-diam aja dia. Kalau masalah honor diam-diam saja. Tapi kalau saya Pak, honor tak penting, yang penting duit. Honor kan sekedar nama. Udah keluar honornya? Belum Pak, honor tak bisa keluar, yang keluar saya juga Bapak Ibu, itu kalau ngasih saya pakai amplop, saya tak butuh pakai amplop.
Yang penting isinya. Betul. PMB yang bertugas dari Jumat itu butuh amplop atau butuh isinya? Hah? Tak jujur aja. Butuh amplop atau butuh isinya? Untuk apa amplopnya? Yang penting isinya besar. Betul. Betul tak? Betul tak? Jadi PMB lebih kurang juga dengan saya ini, sama kita ini. Yang penting ini, makanya Makkah, Madinah, dia punya imam, gajinya biasa lebih kurang, macam imam-imam kita juga kan. Tapi ketika imam mau minta gaji, Saudi Arabia, Mekah, Madinah dikasih cek, silakan tulis berapa. Enak tak jadi imam Mekah, Madinah? Dikasih cek, silakan mau tulis berapa. Ini kalau Pak Imam kita nih dikasih cek agak-agak, saya ini ngambil tak cek. Tak, saya tanya juga, ngambil tak cek itu? Ditulis itu terserah Pak Imam minta berapa, ngambil tak? Berapa tulis? Berapa agak-agak? Secukupnya. Berarti dipikirin kalau macam gini, Saudi Arabia suruh bagi cek tulis, kata saya ini, aku ambil satu M lah, untuk bini 300 juta, untuk bini dia 300 juta, dah mulai bercabang-cabang hatinya, itulah hebatnya Imam Makkah, Imam Madinah. Maka kita kalau sampai di Mekah, Pak, Masya Allah, ketika Abdurrahman Sudais, kemudian Syekh Bandar, kalau jadi imam, Masya Allah, nikmat kita. Nikmat luar biasa, kita jadi makmum pun Masya Allah. Apalagi sembahyang subuh, terbayang kita macam di luar negara. Tak ingat kampung kita, Pak. Betul-betul khusyuk kita karena Allah. Ada malam hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk imam tadi ingat, pahami 104 poin. Khatib muballighah 55 poin. Itu penting tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rukun jadi imam mesti nak faham. Rukun jadi khatib mesti nak faham. Rukun jadi khatib, kalau muballigh ceramah bebas tak perlu pakai rukun, tapi berbahaya. Baru-baru ini bagi kenyataan Ustaz ni, dengan baik-baik ya. Khatib itu tadi kalau memang tidak sinkronisasi dengan pengurus masjid, ada orang dalam, memang dia pandai khutbah. Orang-orang dalam ni kadang-kadang dia pandai khutbah, diikut tag yang di buku khutbah itu. Selagi belum habis dalam tag itu, tak sudah dia Pak. Kacau tak menjadi dia Pak. Sementara masjid itu lintas batas, banyak pekerja yang terjadi betting. Sepatutnya 15 menit kelar, dibuatnya hampir 1 jam. Jadi pengurus itu bilang, nunjuk jam depan khatib. Bagi pengurus Pak, yang duduk di depan tu, apa kata dia malas? Masih ada 3 lembar lagi. Masih ada 3 lembar. Baru 2 lembar selesai tu. Masih ada 3. Yang macam gini tak usah Pak Khatib, Pak Bilal. Kalau macam ini menyusahkan masyarakat, menyusahkan makmum, susah tak Pak? Orang nak bekerja, jam-jam makan, masih berkhutbah. Maka kadang-kadang Nabi ini luar biasa cerdasnya. Kata Nabi, singkatkan khutbahmu, panjangkan imammu. Tengok konsep dari Nabi. Khutbah singkat saja. Contoh, ini khutbah singkat Pak, saya ajarkan. Alhamdulillah. Sudah selesai rukun Pak. Paham ya? Rukun saja. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Selesai 3 rukun. Bapak yang sana baca Quran 1. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sampai selesai. Habis itu apa lagi? Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang terhormat, jangan lupa amalkan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Selesai tak? Selesai tak? Berapa minit?
Sepakat tak dengan makmum? 6 rukun iman. Amalkan rukun iman yang 6, laksanakan rukun Islam yang 5. Setuju tak? Ada tak yang membantah itu? Sepakat kan? Dan tapi yang sepakat lewat, jangan kontradiksi. Pilih itu, pilih ini. Tidak usah. Tidak usah. Jangan berpolitik lah. Paham ya? Tapi kalau orang mulu ambil. Kalau orang mulu, macam mana Ustaz ini? Kalau orang mulu, selesai barang itu. Paham ya? Nah, khutbah kedua sama. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Baca selawat Nabi. Terakhir baca selawat Nabi sikit. Kemudian selawat yang dalam sembahyang kita itu Hamidum Majid itu, tutup dengan apa? Tutup dengan apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi sampai selesai. Nah, begitu selesai khatib, Bilal berdirilah cepat. Ini ingat, saya nak tunjukkan sikit. Begitu selesai khatib, jangan tunggu dia turun. Begitulah penutup, Bilal langsung berdiri. Habis juga wala zikrullahi akbar, langsung Allahu akbar, Allahu akbar, langsung iqamah. Paham? Bila sini tidak, biarkan dulu khatib turun dulu, biar dia minum dulu, rehat dulu, lalu tidak usah. Ini penting mualat. Jadi yang jadi Bilal dengan khatib harus sinkron. Tutup juga, terakhir khatib tutup, langsung Bilal disambut dengan disambut dengan iqamah. Dia turun, imam dah maju dah. Paham? Selesai. Apa ayat yang dibaca imam? Tengok, Imam Syafi'i sangat teliti. Kata Imam Syafi'i, tengok kalau di belakang tu ramai bini-bini orang. Bab ini kita ambil. Ramai bini-bini orang. Faham tak? Ada juga bini kita di situ, tapi bukan bini kita semua. Faham? Faham saja ni? Faham saja ni? Kalau ramai bini orang, ayat yang dibaca, ayat yang ringkas, yang mudah makmum membetulkan di belakang. Jangan ambil ayat yang paling di tengah, memang clean, tapi yang di belakang imam tak reti kalau dia tersangkut. Ada tak terjadi pada begini? Ada tak terjadi pada begini? Diambil di tengah, yang di belakang imam bukan ada yang ahli, tidak ada yang hafal, tersangkut. Pening kembali yang di belakang. Nah, ditegur, dia tak hafal. Ditegur karang, tak ditegur karang. Pak Imam inilah yang jadi Pak Imam model begini, tak tahu diri namanya. Paham? Paham dulu? Paham bro? Akhirnya apa? Ini pernah kejadian. Apa kejadian itu? Imam ini kalau dia setiap jadi imam, apa saja sembahyang, ayat yang dia kuliah kuluhu. Satu hari ramai masa itu datang, dia jadi imam, dibaca kuliah kadang terbalik-balik pak. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Berbalik-balik ampun. Pening makmum di belakang. Dilupa nak lakum. Imam dilupa nak lakum. Kata makmum dia berbalik-balik. La a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu berbalik-balik terus begitu tu. Makmum ini risau. Lakum, kata makmum. Ini kenyataan. Lakum. Imam grogi. Lakum dinukum waladdallin. Makmum bentang. Amin. Ini kenyataan. Balik ke Fatihah. Kenapa? Imam grogi. Jangan sampai terjadi hal yang model begini.
Alhamdulillah masjid ini tak pernah terjadi begini ya. Tak pernah ya. Tak pernah ya. Satu waktu kemarin juga sama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzina an'amta 'alaihim. Masuk ya? Masuk. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kan itu tuh. فَذَلِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Wah ini betul nama. Ini kejadian Pak, kenyataan itu. Itu kadang-kadang imam tak betul hafal sangat, nak tren konon. Tak payah, ambil ayat yang biasa saja. Mungkin waktu zaman corona, tahu tak corona Ustaz? Corona tahu tak? Yang di Karimun komisi fatwa yang saya ikut bertanda tangan keluarkan fatwa hentikan masjid, tapi saya tanda tangan tapi masjid kami tak bisa tutup. Tak bisa tutup Pak. Saya dah bilang Pak Bupati, Pak Polisi, saya tetap bikin pemerintah bikin jarak, saya tambah jarak 1 meter, saya buat 2 meter, jadi sembahyang itu. Aman tak? Aman tak? Dulu kan 1 meter Pak. Saya buat 2 meter. Yang penting masjid tidak tinggal. Untuk bahan kita tadi Pak. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'ashr innal insana lafi khusr sampai selesai. Habis Bapak yang dirahmati Allah sekalian, jangan tinggalkan salat, jangan berbuat maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Selesai tak sudah? Selesai tak sudah? Kan boleh. Jangan tinggalkan salat, jangan berbuat sepakat tak dengan jemaah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Selesai tak sudah? Ada berapa minit tak? Ada berapa minit? Saya langsung jadi imam Pak. Saya langsung jadi imam. Untuk bang kedua macam tadi. Selesai rukun yang 8 itu selesai semua. Langsung jadi imam. Tapi kalau kita jadi imam tak tahu ilmu, mana dia? Selesai kita baca Fatihah, kasih renggang, kasih jeda supaya makmum baca Fatihah. Misalnya makmum amin, sama-sama amin. Imam jangan baca surat dulu. Biarkan makmum itu baca Fatihah. Begitu. Menurut Imam Syafi'i pahalanya besar. Dapat 72 bidadari. 72 bidadari itu. Jadi imam kalau tak dapat 72 bidadari, walau talim, selesaikan dulu, jangan baca dulu suratnya. Biarkan makmum baca surat, baca Fatihahnya. Agak yakin ini dah selesai, yakin selesai, baru kita baca surat. Surat apa yang saya baca waktu saya pimpin waktu corona? Inna a'tayna, saya potong 2, selesai. Inna a'tayna apa Pak? Inna a'tayna kal kawthar wasalli rabbika wanhar. Allahu Akbar. Makmum kan dah selesai baca Fatihah. Udah kan? Saya dulu ayatnya saja cukup ini. Karena makmum sudah selesai baca Fatihah. Kira-kira ini mengganggu makmum tak begini? Mengganggu makmum tak? Tidak terganggu Bapak Ibu. Inilah kalau kita belajar fikih, paham fikih. Kita baca, ambil tu makninanya saja. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Selesai? Atau tak baca tak apa yang penting nanti. Allahu Akbar. Stop sebentar. Tahan nafas, jangan bergerak, tahan jantung hati, tahan, jangan berkedip mata, pakai tumakninah sekejap saja. Sekadar lalu subhanallah, baca pahala, tak baca tak apa-apa karena corona, tak baca. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sekejap, baru berangkat lagi menuju sujud. Ringkas. Rakaat kedua saya baca Fatihah, tinggal apa sambungannya itu? Inna a'tayna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, terakhir apa? Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Balik saya Jumat, ini baru imam. Dapat nama saya. Ini baru imam. Rupanya ramai peminatnya. Peminat ayat pendek lah. Ramai. Tak tahu lah. Sini kalau jadi imam, berbayar agak-agak Ustaz. Mana yang imam sini? Berbayar agak-agak subuh. Yasin. Penting kepada makmum nanti. Apa kata makmum sudah Pak Imam ini? Yasin ditandir. Waduh, kesal aku datang masjid ini. Kata makmum kadang-kadang Pak, macam-macam model keadaan makmum ini. Begitu habis Fatihah kata Pak Imam, Yasin. Ada boleh mendongkol makmum. Kacau Pak Imam. Aku nak terima duit ini ya. Tak tahu tak memang ini. Tak sehat ini memang. Kesal aku datang lagi. Kesal dia datang lagi. Apa Imam kena tak? Kena tak Imam? Kena tidak kena Pak. Padahal Pak Imam itu bukan nak baca Yasin sampai 83 ayat. Yasin itulah sedikitnya tu. Allahu Akbar. Tapi awak dah pula sangka dulu dengan Pak Imam. Pak Imam akan tuntut di padang mahsyar itu. Engkau kata Pak Imam, dengar dulu cerita orang. Bukan nak habiskan surat. Aku Yasin itulah yang aku baca itu. Makanya panjang. Lalu bertengkar imam dengan makmum nanti di padang mahsyar. Jelas Bapak Ibu? Satu, ada pula makmum. Makmum kan macam-macam model makmum ni Pak. Surah apa malam ni baca? Al-Baqarah, kata Pak Imam. Al-Baqarah 20 lebih ayat dia. 20 lebih. Dah mulai makmum goyang. Goyang dengan Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah itu memang panjang, tapi tak dibaca semua. Jelas? Apalagi ibu-ibu ni kadang-kadang paling sering berburuk sangka dengan Pak Imam. Imam kadang-kadang baca wa ilahukum Pak Imam. Siapa datang penyakit dia? Dia ingat dia bahawa hukum tak ada orang datang penyakit, ada orang kemasukan, ada orang kena itu, kena santit. Makmum dia salah faham. Kalau wa ilahukum tu sangka jawab ada kena santit, dia salah faham. Faham bu? Ada tak macam itu bu? Ada tak macam itu bu? Lebih bahaya lagi. Mohon maaf ya, di sini saya tengok tak ada. Biasanya ada tabel itu. Ada tabel depan masjid. Pas yang pertama ada tabel keadaan keuangan masjid. Ada tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada tak pilih luar. Tapi kadang-kadang sebagai masjid Pak, sampai satu Pak, keadaan keuangan masjid, saldo masuk, uang keluar. Tertulis itu. Kata makmum yang mau datang pas Allahu Akbar. Minus rupanya masjid ini. Minus di masjid ini. Keluar masuk tak sinkron. Keluarnya lebih, masuknya kurang. Minus katanya. Minus. Bahaya makanya jangan sampai di depan orang salat. Ini mohon maaf ya. Ini yang model ingat tak zaman dulu? Bapak ingat tak zaman dulu Pak? Saya cerita sikit. Zaman dulu ini bagus ini, sejahtera ini bagus, mahal lah, bagus tak? Mahal tak ni? Mahal tak ni? Orang dulu dia ada punya kelebihan, setiap tempat sujud dipasangnya suprah warna putih. Ada tak zaman dulu Pak? Ingat tak zaman dulu? Zaman berapa tu? Yang setiap tempat sujud dipasang suprah warna putih. Untuk apa warna putih? Supaya mendekat kepada khusyuk. Betul tak? Itu orang dulu. Orang sekarang dah cerdas. Yang berbunga-bunga ini tak fikir dia. Tapi lebih bahaya apa ini ni? Mak bunga ini kalau buat cat dulu, maknya bagus ni macam cerah. Dah boleh mereka yasan tak ni? Dah boleh mereka yasan tak begini?
Bukan tak boleh, mohon maaf orang masjidnya, kalau ada nanti duit lebih, tutup tempat sujud pakai sapra yang warna putih. Itu pahalanya lebih besar lagi daripada bunga begini. Paham? Kalau ada duit lebih. Paham Bapak Ibu? Paham bu? Nah ibu, sejadah kadang-kadang warna sejadah ada gambar ular, ada gambar katak, ada gambar kalung. Apalagi berkena ibu-ibu tu kadang-kadang. Hati-hati berkena ibu-ibu tu. Macam-macam situ, model itu, model begini, warna itu, warna itu. Soal warna tak ada masalah lah. Model tu kadang-kadang tu dia punya modelnya luar biasa. Kalau ibu di depan, orang yang di belakang terganggu. Yang di belakang tak normal. Kenapa? Mana dia boleh mengenal dia? Oh, kemarin di Jogja. Sudah mulai Pak mereka yang satu. Di situ kadang-kadang kita sembahyang orang lain yang terganggu. Kita yang sembahyang khusyuk, orang lain yang terganggu. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah nyata. Saya punya kawan. Saya nak tanya Bapak Ibu dulu ya. Kira-kira kalau ada makanan yang sudah matang, layak dimakan, waktu salat masuk, kira-kira makan dulu atau salat dulu? Saya nak tanya Bapak Ibu, kira-kira ini barang dah matang, dah masak, panas, enak dinikmati, tapi waktu itu salat masuk, mana yang didulukan? Makan dulu atau salat dulu? Lebih enaknya makan. Ada juga yang berpaham apa? Salat bro. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada dua penawar model begini, pilih mana? Ada pilihan tak diwakilnya tuh? Barangnya nampak tuh. Antara dua salat atau makan dulu biasanya kalau ada dua pilihan, orang lebih banyak memilih makan. Saya punya kawan dia pilih salat dulu lah. Dibakarnya ikan bakar, lalu kemudian tak lama waktu zuhur masuk zuhur, dibakarnya ikan bakar Pak, makin panas enak lah. Ketika dia mau salat, apinya dikurangi. Kurang api, lewatlah kucing. Dia salat dulu. Lewat kucing hitam. Kucing ini dia salat dulu zuhur Pak. Tapi dia bakar depan. Lewat kucing, apinya kurang, berarti kucing lewat. Kata kucing rezekiku. Kata kucing rezekiku ni kata kucing. Masya Allah, api dah tak kuat lagi, kucing lewat. Diambilnya kucing bawa di depan. Dia sedang sembahyang. Macam mana cara dia nak kalau kucing dia sedang sembahyang? Maka dipilihnya ayat Quran itu surat Al-Qari'ah. Bunyinya Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Paham Ustaz? Paham? Itu cara ngalau kucing. Cara menghalau. Wa takunul jibalu kal farashu wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Rupanya memang terkejut kucing Bapak. Ditinggalkan di ikan bakar tadi. Selamat kata yang sembahyang zuhurnya. Selamat ikan bakar. Itulah tadi makanya lebih aman makan dulu. Maka kata iza kutimal asya, apabila barang sudah dihidangkan maka makan dulu. Kenapa? Lebih afdal sedang makan ingat sholat daripada sedang sholat ingat Paham rumusnya apa tadi? Lebih bagus sedang makan ingat.
daripada sedang sholat. Ingat, jelas bu? Jelas bu rumusnya? Ini adalah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kata ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan kepada kita jangan tinggalkan 3 sunnah. Ini terakhirnya ada 3 sunnah berdasarkan ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini ada penyebutan kata uswatun hasanah. Uswatun hasanah, ulama dapat mengutip hasanah di sana dapat diberikan 3 macam. Satu ada namanya sunnah surah, yang kedua adalah sunnah sirah, yang ketiga adalah sunnah sarirah. Berapa sunnah? Lewat ayat ini ada 3 sunnah. Satu sunnah surah, kedua sunnah sirah, yang ketiga sunnah sarirah. Berapa sunnah? Jadi malam ini saya kasih 3 ilmu. Satu sunnah surah. Apa itu sunnah? Sunnah yang berkaitan dengan fisik Nabi. Nabi punya fisik tak? Nabi punya postur tubuh tak? Jadi semua yang ada pada diri Nabi, rambut Nabi, telinga Nabi, hidung Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi, mata Nabi, seluruh fisik Nabi itu namanya sunnah surah. Jelas? 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 Yang kedua adalah sunnah sirah. Sunnah apa namanya? Ini karakter Nabi. Nabi nak tidur, Nabi bangun tidur, Nabi berpakaian, Nabi nak ke WC, Nabi mendekati bini. Semua ada sunnah, namanya sunnah sirah. Tiga adalah sunnah sarirah. Sunnah apa? Sunnah sunnah ini 3 ini Mbak. Sunnah surah kalau dibahas makan waktu 1 jam. Sunnah sirah dibahas 1 jam. Sunnah sarirah dibahas juga 1 jam. Tak sempat kita bahas ini Mbak. Tapi berkenaan tidak lama lagi bakal pilkada tak nih? Bakal ada pemilihan kan Pak? Pemilihan kepala daerah tak? Saya nak ambil yang nomor 3 ni sunnah sarirah. Kita bakal milih tak nanti ni? Bakal milih tak? Mau tak mau kita dapat milih? Apa hukum memilih? Wajib atau sunnah? Wajib Saya tanya Bapak Ibu, wajib atau sunnah memilih? Dalam hukum undang-undang Islam, melantik imam, melantik pemimpin, hukumnya wajib, kecuali memang tidak bisa dia datang, tak bisa dia hadir. Kalau boleh surat suaranya antar ke rumah dia kalau yang dia uzur. Pasal apa? Kalau nanti ada orang yang menjabat yang dia tidak layak menjabat, kurang suaranya 1 gara-gara kita ikut memilih, maka terpilihlah orang yang tidak layak, yang terpilih, yang layak tak terpilih, yang tak layak terpilih. Dosa 1 kampung Pak. Jelas? 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 Gara-gara 1 ini Pak, maka sisa yang 1 ini menentukan. Betul tak? Betul tak yang 1 ini? Yang ini dapat 20, yang dapat 21. Yang menang 20 atau 21? Yang 21. Gara-gara 1 ini tak pilih hari itu, terpilihlah orang yang tidak layak untuk dipilih. Dosa. Jelas? Makanya Nabi mengajarkan dalam pemilihan, dengar boleh-boleh. Ini doa Nabi dalam menentukan pemilihan. Kata Nabi apa? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Kalau bisa amalkan tak lama lagi ini. Berapa depan tak? Tanggal 27. Betul? Kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, orang yang kami pilih ini ya Allah, benar dia, betul dia, mengayomi rakyat, mengayomi masyarakat, bimbing dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah dan keluarganya dunia dan akhirat ya Allah. Enak tak doa Nabi ini? Enak tak doa Nabi ini Pak? Enak tak doa Nabi ini? Selamatkan dia dunia, tapi wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasbaq alaih. Ya Allah, orang
rakyat, matikan dia dengan cepat. Selesai? Selesai tak masalah? Daripada meningkat kepala, besok ganti lagi, jelas. Tapi tak mati-mati sampai sekarang. Pasal apa tak mati? Pasal kena ulu. Doa orang yang nerima ulu, doanya tak kabul, Pak. Faham ya? Muka-muka kita ni kalau diulur, nagih tak? Nagih tak? Kalau diulur, nagih tak? Tidak ada yang tak nagih kalau diulur. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kandidat-kandidat yang hantar duit, yang sebaiknya ditanya ini hadiah ke atau apa. Kalau hadiah boleh kita ambil, kalau sedekah tergantung, kalau layak lima sedekah kita ambil. Sebab orang yang masih mampu haram hukumnya menerima sedekah. Makanya Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tapi dia menerima barang hadiah. Kalau kita ada mobil, ada rumah, ada kaya, pokoknya banyak uangnya, haram menerima sedekah. Tapi kita halal menerima hibah atau hadiah. Maka kalau kandidat dengan kasih uang apa nih hadiah, katanya hadiah ambil daripada terbuang. Kalau bapak tak ambil barang itu kasih sama mak janda. Kasih sama mak janda. Makanya ibu-ibu, ada satu pantun, anak Cina berjalan kaki. Diam aja nampaknya. Anak Cina berjalan kaki, sambil berjalan berlenggang-lenggang. Kalau memang ada mak janda hadir malam ni, Ustaz Zaini nak masuk nominam. Kawan tu kena. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasanya banyak yang nak saya sampaikan, tapi waktu kita sangat cukup terbatas. Tapi saya nak rekomkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang para imam, para mubaligh, para khatib sepakat, Masya Allah, saya nak kasih ilmu yang fardu ain. Berbagi ilmu bukan berarti saya pakar Bapak Ibu, tidak. Tapi kalau berbagi ilmu salah tak? Berbagi ilmu salah tak? Tidak salah. Saya jadi komisi Batul Karimun, memang rentan tanya jawab. Baru-baru ini saya didatangi oleh dari Iran, 8 tahun sekolah di Iran. Dia mengajak saya untuk diskusi Syiah, sedangkan kita merek kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok cara dia menggaranti saya, Ustaz kan banyak jamaah di mana-mana masjid, mana-mana pengajian. Saya rekomkan dari Iran mau ngasih Ustaz setiap bulan itu sekitar, kalau dengan dirupiahkan sekitar dalam 21 juta per bulan. Lumayan tak Ustaz? Dengan catatan dakwah Ustaz diganti dengan isi di dalam isinya ilmu Syiah. Kira-kira kalau memang Ustaz itu tidak punya pendirian, dibayar gaji sebulan 21 juta lebih kurang, kira-kira kalau tidak punya iman, tidak punya kekuatan akidah, lentur dan lentur tak iman kita Bapak Ibu? Meleleh tak? Meleleh tak? Bukan itu saja Pak, bukan ditawarkan gaji 21 juta, bukan itu saja. Akan kami hadiahkan Bapak sebanyak-banyaknya untuk nikah mut'ah. Pilihlah di antara yang ada gadis-gadis cantik, mulia. Saya punya anak ada, saya punya keponakan ada. Pilihlah. Rupanya nikah mut'ah ini Bapak Ibu, nikah mut'ah dihalalkan oleh orang Syiah, diharamkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata sekali kencan Ustaz itu sama dengan 70 kali haji dan 70 kali umrah. Sekali kencan, termasuk bini orang, kupunya halal, dengan catatan jangan diberitahu lakinya.
Gimana Ustaz ini? Mau saya rekomkan? Masya Allah. Oh, ada yang mau? Nanti ambil nomor saya ya. Masya Allah. Saya rekomkan nanti. Pantaslah Ahlussunnah wal Jamaah kita ini tak maju-maju. Kenapa? Banyak rintangan, banyak halangan, dan banyak di situ cobaan. Kenapa orang Syiah coba? Luar biasa mereka itu. Kenapa? Karena dalam bab ini yang enaknya, bab satu ini, yang lain apa? Yang bab satu yang nikah mut'ah ini. Makanya pada 10 Muharram, Masya Allah, bisa tukar ganti pasangan. Misalnya Ustaz Zaini bawa istrinya malam ni, saya pakai. Contoh, saya punya mobil ni, Ustaz Zaini pakai. Itu setiap malam 10 Muharram. Kira-kira Bapak Ustaz setuju? Masya Allah. Ada yang setuju sini? Jadi saya memang rawan Pak, karena saya ke Komisi Fatwa sering namanya diskusi dengan berbeda aliran. Tapi memang dari itulah keputusan Majelis Ulama menetapkan sebagai ahli debat untuk Karimun untuk sementara waktu ini. Kalau saya masih hidup, insya Allah saya yang akan dipanggil untuk debat, baik berhadapan dengan Wahabi, berhadapan dengan Syiah, dan ada aliran kebatinan Pak. Lagi sebab aliran itu, namanya aliran Wahdiyah. Aliran baru ini Wahdiyah. Apa aliran itu? Boleh mencium bini orang asalkan niatkan bini gitu. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz ini? Saya khawatir nanti dapat ilmu Ustaz ini mengamalkan itu. Tidak usah. Paham? Itu aliran baru Pak. Kami Komisi Fatwa ini macam-macam problem yang datang kepada kita. Makanya saya minta kepada para muballigh, ustaz-ustazah, imam, khatib, mulal, berdakwahlah karena Allah. Paham ya? Yang penting karena Allah. Kalau ada orang ngasih amplop, ambil itu jatah di dunia. Baru di dunia dah dapat itu, apalagi itu niatnya Pak. Baru di dunia dah dapat jatah, apalagi di akhirat.